Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan bertakwa. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seluruh umat Islam bergembira menyambut Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha yang biasa disebut dengan Hari Raya Kurban, karena di seluruh penjuru dunia seluruh umat Islam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di samping itu, kurban termasuk adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berbicara tentang kurban, kita kembali kepada sejarah kurban, tujuan daripada berkurban dan hikmah dari berkurban. Kurban adalah syariat tertua sepanjang sejarah manusia yang diawali pada zaman Nabi Adam alaihi salam dan dipertegas kembali pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kurban adalah usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah sebuah ketaatan, kepatutan dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah diceritakan bertahun-tahun Nabi Ibrahim berumah tangga belum dikaruniai seorang anak. Lama Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Siti Sarah belum dikaruniai seorang putra. Dalam sejarah pada saat umur 90 tahun Nabi Ibrahim pun belum dikaruniai seorang anak. Padahal anak adalah belahan jiwa, pelebur lara dan penyambung cerita. Lama Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa, selalu berdoa kepada Allah. Siang malam, pagi sore selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, berikanlah kami keturunan yang soleh. Karena saking lamanya bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak, hingga suatu saat istrinya Siti Sarah ngobrol dengan Nabi Ibrahim. Yang intinya supaya Nabi Ibrahim menikah lagi supaya punya keturunan. Nabi Ibrahim pada awalnya menolak,
Tapi rayuan demi rayuan istrinya hingga Nabi Ibrahim luluh. Alhasil Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, Allah mengabulkan doanya. Allah memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diberi nama yaitu Ismail. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra, ibadahnya luar biasa, terutama dalam hal berkurban. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim pernah berkurban 300 unta, 100 kuda, 1000 kambing. Dagingnya habis dibagi kepada fakir miskin. Karena saking banyaknya Nabi Ibrahim dalam berkurban, penduduk langit kagum, penduduk bumi memuji. Karena penduduk langit kagum, penduduk bumi memuji, sifat manusiawi Nabi Ibrahim keluar. Apa yang diomongkan Nabi Ibrahim? Jangankan 300 unta, jangankan 100 kuda, jangankan 1000 kambing. Andai kata aku diberikan anak oleh Allah, maka aku akan sembelih anakku itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar omongan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti. Ketika Ibrahim mempunyai anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sedang lucu-lucunya, sedang pandai berusaha anak semata wayang, dalam mimpinya Nabi Ibrahim turun perintah, hai Ibrahim, laksanakan janjimu. Janji apa? Dulu pernah ngomong, ingat enggak? Jangankan kuda, jangankan kambing, jangankan unta, anak akan saya sembelih. Laksanakan janjimu, sembelih anakmu. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Hingga malam ketiga Nabi Ibrahim terbangun merenung. Mimpi tersebut datang 3 malam berturut-turut. Merenung ini mimpi bisikan setan apa perintah Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim ingat, yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail menuju Jabal Qurban untuk disembelih. Ketika sampainya di Jabal Qurban, ketika akan disembelih, Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, turun malaikat Jibril membawa seekor kambing kibas. Nabi Ismail tidak ada disembelih dan digantikan dengan seekor kambing kibas. Inilah peristiwa daripada berkurban. Jamaah rahimakumullah. Pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah sebuah ketaatan dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah filsafat daripada berkurban. Di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk berkurban. Kurban yang kita lakukan, apa itu kambing, apa itu sapi, apa itu kerbau, bukan hanya sekedar memotong leher hewan, bukan hanya sekedar membagi-bagikan daging kurban, tapi kurban adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus menyingkirkan sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Kata Imam Al-Ghazali, setiap di dalam diri manusia mempunyai sifat bahimiyah. Apa itu? Sifat kebinatangan. Oleh karena itu kurban juga harus sebagai mengendalikan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia.
Apa sifat binatang? Sifat binatang yang pertama adalah buas. Manusia punya sifat buas. Kalau bisa mengendalikan, akan dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak bisa mengendalikan sifat buas, maka tidak akan ada bedanya dengan binatang. Sifat manusia yang kedua adalah rakus, serakah, tamak, tidak pernah merasa puas. Kalau orang sudah serakah, sudah tamak, maka haram halal hantam, tidak tahu baik buruk, yang penting masuk perut. Jamaah rahimakumullah. Jadi kurban bukan hanya sekedar ritual menyembelih hewan kurban, tapi juga mengendalikan sifat bahimiyah atau sifat kebinatangan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan sifat kebinatangan kita, bisa menyingkirkan sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Dan semoga yang sudah bisa berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum bisa berkurban, semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa berkurban di tahun-tahun yang akan datang. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fil ibadika sholihin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahdah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkuruhum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.